Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita spesial nih dari film superhero yang pasti kalian sudah tahu superhero ini. Dari film yang berjudul Spider-Man Into the Spider-Verse. Film ini menceritakan seorang anak remaja yang tiba-tiba mendapatkan kekuatan laba-laba super, sehingga dia bisa mempunyai kekuatan layaknya seekor laba-laba. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan seorang remaja bernama Miles Morales yang hobi menggambar grafiti. Lalu dia sedang bergegas untuk pergi ke sekolah barunya. Ayahnya yang seorang polisi mengajaknya untuk pergi bersama. Namun Miles menolak. Di perjalanan Miles terjatuh gara-gara tali sepatunya. Saat bersamaan ayahnya lewat dan akhirnya Miles diantar ayahnya. Di perjalanan ayah Miles melihat berita di TV tentang aksi Spider-Man yang membuatnya semakin membenci Spider-Man karena dia beraksi sesuka hati memakai topengnya. Setibanya di sekolah mereka berdebat nih karena Miles tidak suka sekolah barunya yang dipenuhi orang elit dan dia lebih suka sekolah lamanya. Namun ayahnya tetap memaksa Miles mengikuti pilihannya. Miles pun berpamitan dengan ayahnya karena dia akan tinggal di asrama sekolah. Lalu ayah Miles menggunakan speaker mobil mengucapkan bahwa dia menyayangi Miles. Hal itu didengar seluruh siswa yang membuat Miles malu. Hari pertama di sekolah barunya pun dimulai. Setiap hari Miles mendapatkan tugas yang banyak. Hingga suatu hari Miles ditegur karena terlambat masuk ke dalam kelas. Lalu Miles duduk bersebelahan dengan gadis dan mengajaknya mengobrol. Setelah itu dia dipanggil guru karena nilai ujiannya mendapatkan 0. Tidak mau Miles dikeluarkan begitu saja, gurunya memberi tugas esai pribadi untuk menambah nilainya. Esai tersebut menulis tentang dirinya dan ingin menjadi apa. Miles yang bingung mau menulis apa, dia mempunyai ide nih, menemui pamannya bernama Aaron. Berbeda dengan ayahnya, paman Aaron lebih asik untuk diajak curhat. Dia menceritakan kegiatan di sekolah barunya dan sedang dekat dengan wanita di kelasnya. Namun dia tidak tahu nama wanita tersebut. Lalu paman Aaron memberitahu cara mendekati wanita tersebut dengan teknis sentuhan di bahu. Setelah itu paman Aaron yang tahu hobi Miles mengajaknya ke sebuah tempat tersembunyi di stasiun kereta bawah tanah. Kemudian memberi alat-alat untuk Miles menggambar grafiti di tembok. Lalu Miles menunjukkan keahlian grafiti di depan paman Aaron. Tidak lama grafiti pun jadi. Lalu paman Aaron bercerita bahwa dulu dia juga sering melakukan hal asik seperti bersama ayah Miles. Namun setelah menjadi polisi hubungan mereka menjadi renggang. Setelah itu paman Aaron pergi karena ada panggilan kerja. Kemudian Miles mau memotret hasil karyanya. Tiba-tiba seekor laba-laba menggigit tangannya. Melihat itu Miles membunuh laba-laba tersebut. Setelah itu Miles kembali pulang ke asrama. Besok paginya Miles pakai celana yang biasa dipakainya namun kekecilan. Miles berpikir nih bahwa dia sedang masa puber dan bertambah tinggi. Lalu di sekolah dia bingung karena mendengar suaranya nyaring di pikirannya. Kemudian Miles menabrak wanita yang disukainya. Mereka pun berkenalan nih dan wanita itu bernama Gwanda. Setelah itu Miles memberanikan diri menyentuh bau Gwanda yang diajarkan oleh paman Aaron. Namun tangan Miles menempel di bahu dan rambut Gwanda yang tidak mau terlepas. Gwanda pun merelakan menggunting rambutnya agar terlepas dari tangan Miles. Karena kejadian itu Miles merasa siswa lain memperhatikannya. Kemudian penjaga sekolah mau memarahinya karena Miles ketahuan kabur dari asrama semalam. Di situ Miles pun lari kabur dari penjaga itu. Hal itu membuat Miles menyadari bahwa dirinya bisa menempel di tembok. Lalu dia memanfaatkan untuk kabur melewati tembok menuju kamarnya. Disinilah Miles melihat komik cerita Spider-Man yang membuatnya sadar bahwa dirinya seperti Spider-Man. Karena penasaran Miles kembali ke tempat semalam untuk mengecek laba-laba yang menggigitnya. Saat disentuh laba-laba itu nge-glitch. Lalu di dalam pikirannya Miles dia melihat pertarungan Spider-Man melawan Green Goblin di sana, yang ternyata diperintahkan untuk membuka portal dimensi. Di tengah pertarungan Spider-Man melihat Miles yang terjatuh langsung menyelamatkannya. Di sini Spider-Man merasakan Miles sama seperti dirinya karena insting laba-labanya. Namun Miles tidak terima hal itu. Kemudian Spider-Man berjanji akan mengajarkan Miles cara mengendalikan kekuatan itu.
Lalu Spider-Man lanjut nih dalam misinya untuk menghentikan mesin pembuka dimensi. Tiba-tiba Spider-Man diserang nih oleh Prowler Spider-Man dan Green Goblin ikut menyerang Spider-Man. Di situ Spider-Man pun tertangkap tidak bisa bergerak. Terlihat dalam ruangan kontrol Kingpin menyalakan mesin dimensi tersebut. Akibatnya daerah Brooklyn seperti terjadi gempa akibat portal dimensi terbuka. Dan benda-benda seperti nge-glitch. Tidak lama mesin dimensi yang tidak stabil membuatnya meledak. Lalu Miles menemukan Spider-Man yang terbujur lemas. Karena tidak ada waktu lagi, Spider-Man menitipkan sebuah chip untuk menghentikan mesin portal dimensi dan meminta Miles berjanji untuk menghentikan mesin tersebut. Tidak lama Kingpin datang. Miles pun bersembunyi. Kingpin mendatangi Spider-Man nih lalu membunuhnya. Kemudian Miles ketahuan bersembunyi oleh Kingpin. Lalu Miles yang kabur dikejar oleh Prowler. Hingga Miles berhasil lolos dan sampai di rumahnya. Ayah dan ibu Miles bingung nih melihat anaknya ketakutan. Kemudian memberinya izin untuk bermalam di rumah. Tidak lama berita di TV mengabarkan Spider-Man atau Peter Parker telah tewas akibat gempa yang menimpa Brooklyn. Keesokan harinya Miles membeli kostum Spider-Man untuk dipakainya sebagai bentuk penghormatan terakhir. Setelah itu Miles mencoba menguji kekuatan laba-labanya dengan terjun dari gedung tinggi. Namun tidak berhasil, dia terjatuh dan chipnya rusak. Malamnya Miles ke makam Spider-Man. Dari belakang seseorang mendekatinya. Karena kaget, Miles menyetrum orang tersebut hingga pingsan. Yang saat dicek ternyata dia adalah Peter Parker berasal dari dimensi lain. Dengan kehidupan yang berbeda, Peter Parker tersebut yang bercerai dengan istrinya Mary Jane dan mempunyai usaha namun berantakan. Di saat meratapi kesedihannya, tiba-tiba ada sebuah lubang portal yang membawanya ke tempat sekarang. Lalu melihat berita bahwa dirinya yang masih muda telah tewas dan Mary Jane yang berduka atas kepergian Spider-Man. Setelah itu tidak lama petugas polisi datang yang mencurigai keberadaan mereka. Lalu kejar-kejar pun terjadi nih. Di situ Miles menempel dengan Peter Parker sambil membawanya hingga mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Setelah sadar dari pingsannya, Miles menginterogasinya karena mirip dengan Peter Parker meskipun wajahnya agak tua dan perutnya buncit. Di sini Miles berasumsi bahwa Peter Parker tersebut dari dimensi lain. Lalu Miles meminta bantuannya untuk menjalankan misi dari Spider-Man yang tewas untuk mematikan mesin dimensi. Awalnya dia menolak, namun berubah pikiran karena dia juga ingin kembali ke dimensinya. Namun chip untuk mematikan mesin dimensi rusak, mereka harus membuat lagi nih chip tersebut dari Alchemax. Besoknya mereka menggunakan kostum akan menyusup ke lab Alchemax. Mereka menyusup melewati ventilasi udara dan melihat Kingpin yang baru datang ke lab. Dari atas Peter berhasil nih mengintip password dari komputer di sana. Setelah Kingpin dan Profesor keluar dari lab, Peter pun mulai mengakses komputernya. Namun Miles tidak bisa mengontrol kekuatan Spider-nya yang menempel hingga membuat kegaduhan. Profesor yang sadar kembali ke lab. Sekarang Miles tembus pandang berkat salah satu kemampuannya. Di situ Peter meminta Miles yang beraksi mengakses komputer dan memberikan passwordnya. Profesor masuk ke dalam lab dan kaget melihat Spider-Man lain di sana. Karena penasaran, dia meminta Peter duduk untuk diperiksanya. Yang ternyata dia adalah musuh Peter bernama Dr. Olivia Octavius yang langsung menyerang Peter. Kemudian Peter meminta Miles untuk kabur dari sana dan membawa CPU komputer. Sementara Peter harus melawan Dr. Octavius. Di pelariannya Miles bertemu nih dengan Gwanda. Lalu Peter dan Miles kabur karena semua orang di sana beserta Octavius mengejar mereka. Di sini Miles berhasil mengendalikan jaring laba-labanya. Tidak sengaja CPU itu terjatuh dan jatuh di tangan Octavius. Tiba-tiba muncullah Spider-Man lain berwarna putih merebut CPU dari Octavius. Yang ternyata dia adalah Gwanda atau nama aslinya Gwen, Spider-Woman dari dimensi lain.
di mana dia gagal menyelamatkan Peter Parker, sahabatnya di dimensinya. Kemudian dia mengalami hal aneh yang membuatnya sampai di dimensi ini. Lalu Gwen dari awal sudah memiliki insting Miles adalah Spider-Man juga. Di sisi lain Kingpin flashback masa lalunya yang dimana sedang bertarung dengan Spider-Man. Lalu istri dan anaknya melihat kejadian itu ketakutan dan kabur dari rumah. Yang tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menewaskan mereka. Karena itulah Kingpin membenci Spider-Man. Lalu Octavius kembali nih ke lab dan melapor ke Kingpin bahwa percobaan portal dimensinya berhasil. Karena ada 3 Spider-Man sekarang dan tinggal membunuh mereka. Sementara ketiga Spider-Man pergi ke rumah Bibi May. Di sini Peter mengatakan bahwa dia berasal dari dimensi lain. Kemudian Miles menunjukkan chip Goober yang rusak ke Bibi May. Melihat itu dia mengajak ketiga Spider-Man ke tempat rahasia milik Peter yang berisi koleksi kostum Spider-Man. Tiba-tiba insting mereka bersamaan menyadari ada Spider-Man lain. Yang ternyata sudah ada 3 lagi Spider-Man lainnya di sana. Yaitu ada Spider-Man Noir, seorang detektif, Penny Parker, Spider-Man anime bersama robot Spider-nya, dan Peter Parker yang mirip seperti babi. My name is Peter Parker. My name is Penny Parker. My name is Peter. New York in the year 30 with a psychic link inside my father's robot. The Daily Beast. Mereka datang saat mesin dimensi itu meledak. Melihat itu Miles ingin membantu para Spider-Man kembali ke dimensinya masing-masing. Namun kemampuan Miles yang belum lancar membuat Spider-Man lainnya meragukannya. Hal itu membuat Miles kecewa lalu pergi meninggalkan mereka dengan kemampuan tembus pandangnya. Di sisi lain orang tua Miles mencari keberadaannya. Sementara Miles pergi ke rumah paman Aaron yang tidak ada. Miles menulis surat nih untuk pamannya. Tiba-tiba dari jendela datanglah Prowler yang mendekati Miles. Berkat kemampuan tembus pandangnya membuat Miles tidak ketahuan. Namun betapa kagetnya Miles saat Prowler membuka topeng ternyata itu adalah paman Aaron. Miles pun kabur dari sana namun ketahuan oleh Prowler dan mengejarnya. Miles pun berhasil lolos dari Prowler. Besok paginya para Spider-Man berhasil membuat chip Goober. Lalu Miles datang memberitahu para Spider-Man bahwa pamannya adalah Prowler. Dari belakang Octavius muncul yang ternyata mengikuti Miles. Lalu berdatangan anak buah Kingpin dan pertarungan pun terjadi di sana. Ayah Miles mendapat laporan tentang pertarungan tersebut langsung menuju lokasi. Sementara Prowler mencoba merebut chip dari Miles. Hingga Miles membuka topengnya. Paman Aaron kaget melihat Miles sosok Spider-Man yang dikejarnya selama ini. Dari jauh Kingpin memerintahkan Prowler membunuh Miles. Namun paman Aaron tidak bisa menyakiti keponakan kesayangannya. Hingga Kingpin menembak Prowler dari jauh. Lalu Miles membawa pamannya yang tertembak pergi dari sana. Sebelum meninggal, paman Aaron meminta maaf karena telah mengecewakan Miles dan mendukungnya atas pilihan Miles. Lalu datang ayah Miles yang melihat mereka. Miles memakai mode tembus pandang pergi dari sana. Betapa kagetnya ayah Miles melihat Aaron tewas di sana dan mengira Spider-Man lah pelakunya. Setelah itu Miles merasa sangat sedih. Lalu datanglah para Spider-Man ke kamarnya memintanya untuk sabar karena mereka juga pernah kehilangan orang yang disayang. Lalu para Spider-Man memilih untuk bertarung tanpa Miles. Di situ Peter mengikat Miles dan merebut chip Goober. Dia yang akan berkorban untuk mengembalikan para Spider-Man ke dimensinya masing-masing. Tidak lama ayahnya datang ke asrama. Dari balik pintu kamar ayahnya memberitahu tentang kematian paman Aaron dan mengatakan bahwa Miles memiliki semangat yang membuat ayahnya ingin mendukung pilihan Miles. Mendengar itu membuat Miles bersemangat kembali, lalu berhasil melepaskan ikatannya dengan kekuatan listriknya. Lalu dia ke rumah bibi Miles dan mengambil pakaian Spider-Man. Miles merubah kostum itu menjadi hitam pakai pilox dan tidak lupa bibi May memberi alat pelontar jaring untuknya. Akhirnya Miles Spider-Man pun beraksi memakai kostumnya. Sementara Peter dan Spider-Man lainnya sudah tiba nih di geria terowongan milik Kingpin, yang di sana sedang digelar mengenang kepergian Spider-Man. Kingpin berpura-pura sedih kehilangan Spider-Man. Lalu Peter dan lainnya menyamar menjadi pelayan karena semua pelayan di acara itu memakai kostum Spider-Man. Di sini Peter melihat Mary Jane lalu mengajaknya mengobrol.
Tanpa sadar, MJ berbicara dengan Peter Parker dari dimensi lain. Setelah itu mereka mengikuti Kingpin yang pergi ke ruangan kontrol mesin tersebut. Saat mesin dimensi menyala, New York terasa gempa dan ngeglitch. Lalu di situ Peter mencoba memasangkan Goober ke mesin dimensi. Namun sayangnya ketahuan oleh pasukan Kingpin yang langsung menyerang mereka. Terjadilah nih pertarungan di sana. Tiba-tiba ada yang menyerang Octavius yang ternyata itu ulah Miles dengan mode tembus pandang. Miles? Spider-Man? Melihat itu semua Spider-Man senang nih Miles membantu mereka dengan kemampuannya yang meningkat. Lalu pertarungan terus berlanjut dan seluruh kota berubah ngeglitch dan di ruangan itu berantakan karena portal dimensi terbuka. You just pump and jump, you hard. Hingga akhirnya para Spider-Man berhasil mengalahkan pasukan Kingpin termasuk Octavius yang tertabrak truk. Namun robot Penny Parker rusak dan mati yang membuatnya sedih. Setelah itu tugas Miles membuka portal menggunakan chip Goober untuk mengirim para Spider-Man. Di sisi lain Kingpin marah karena mesin portalnya tidak berjalan sesuai keinginannya, yang dimana dia ingin mencari istri dan anaknya dari dimensi lain. Sementara satu persatu Spider-Man berpamitan dan kembali ke dimensinya. Gwen pun berpamitan dengan Miles. Sekarang giliran Peter, namun tiba-tiba Kingpin menghentikan mereka. Peter ingin menghadapi Kingpin, namun Miles memaksanya untuk kembali pulang. Akhirnya Peter masuk ke dalam portal dan Miles berhadapan dengan Kingpin. Pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan Kingpin melihat bayangan istri dan anaknya yang ketakutan melihat dirinya. Lalu dia terus menyerang Miles Spider-Man. Saat sudah terpojok dari jauh, ayah Miles melihatnya menyemangati Spider-Man. Hal itu membuat Miles bangkit dan menjadi overpower menyerang Kingpin. Miles yang melempar Kingpin ke arah mesin membuat mesin dimensi mati dan meledak. Lalu kota kembali menjadi normal. Setelah itu Miles menelpon ayahnya. Mereka saling meminta maaf. Tidak lama muncullah Miles di hadapan ayahnya nih. Di sini ayahnya tidak mengenali dirinya. Lalu mereka saling berjabat tangan yang menandakan bahwa Spider-Man bukan pembunuh Aaron. Setelah itu memberikan hadiah yaitu Kingpin yang terikat di jaring laba-laba. Terlihat Miles disambut oleh semua orang sebagai Spider-Man baru. Setelah kejadian itu Miles mendapatkan nilai yang bagus di sekolahnya, lalu menyelamatkan banyak orang dan kembali dekat dengan ayahnya. Di akhir film terlihat kehidupan para Spider-Man yang sudah kembali ke dunianya masing-masing. Nah, itu tadi alur cerita dari film Spider-Man Into the Spider-Verse. Gimana Sleeper? Seru banget kan perjuangan Miles demi mengembalikan Spider-Man lainnya dari dimensi lain ke dimensi asal mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.